Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai logaritma. Materi pertama akan disampaikan oleh Salisa Hairina Febrianti, materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Siti Aisyah, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Kisti Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Hairina Febrianti dari kelas A dengan NPM 2121511024 dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai logaritma. Nah, yang akan saya sampaikan di sini yaitu pengertian dari logaritma, sejarah dari logaritma, dan juga sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Nah, yang pertama ada sejarah logaritma. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier pada tahun 1550 sampai dengan 1617 dan Jos Burgi pada tahun 1552 dan sampai 1632. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya, Napier sendiri menghabiskan waktu sekitar 20 tahun sebelum menemukan ide logaritma tersebut. Dengan menerbitkan karyanya, Descriptio, lengkapnya Minivisi Logarithmorum Canonis Descriptio, tahun 1614. Nah, Burgi di lain pihak mempublikasikan Progres Tabulen, lengkapnya Arithmetice un Geometris Progres Tabulen, pada tahun 1620, walaupun penemuannya itu berasal dari tahun 1588. Nah, hal ini diketahui melalui sebuah surat dari seorang astronom Raimanus Ursus Ditmarus yang menjelaskan tentang metode Burgi dalam menyederhanakan perhitungan matematika lewat penggunaan cara yang kini yang kita sebut dengan logaritma. Walaupun demikian, pada prinsipnya kedua logaritma yang mereka temukan sama, yang berbeda hanya pendekatannya. Nah, bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. Nah, mungkin itu saja dari sejarah logaritma. Kita lanjut ke definisi logaritma itu sendiri. Nah, kata logaritma berasal dari kata logos yang berarti perbandingan dan arithmos yang berarti bilangan. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau kita sebut juga dengan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan kita mempelajari logaritma, maka kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, adapun bentuk umum dari logaritma itu sendiri, yaitu jika A pangkat N, maka X sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Nah, keterangannya, A itu adalah bilangan pokok atau kita sebut juga dengan basis. Nah, syarat dari basis itu sendiri yaitu A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, kita pentingnya mengingat dari syarat basis ini karena digunakan untuk di pertidaksamaan logaritma. Nah, yang X-nya, X itu yaitu bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerusnya dengan syarat X lebih besar dari 1 dan N-nya itu adalah hasil dari logaritma, dapat positif, 0 bahkan negatif. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita masukkan ke definisi logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, contoh yang kedua ada 4 pangkat min 2 sama dengan 1/16. Kita logaritmakan menjadi 4 log 1/16 sama dengan min 2. Dan yang contoh ketiga ada 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kita logaritmakan menjadi log 1 sama dengan 10.
Nah, adapun sifat-sifat dari logaritma itu sendiri, yang pertama ada A, log A sama dengan 1. Nah, kita buktikan dulu apakah benar A log A itu sama dengan 1. Nah, pembuktiannya, semua bilangan berpangkat 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, A pangkat 1 sama dengan A, pangkat A log A sama dengan 1. Nah, adapun contohnya dari A log A sama dengan 1 itu 2 log 2 sama dengan 1. Dan misalnya 3 log 3 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ada contoh sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Pembuktiannya, setiap bilangan bukan 0 yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Maka A pangkat 0 sama dengan 1, menjadi A log 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh di sini ada 2 log sama dengan 1, maka hasilnya itu akan menjadi 0. Nah, dan sifat yang ketiga ada log 10 sama dengan 1. Nah, log 10 ini sebenarnya adalah 10 log 10. Bilangan basis 10 itu tidak perlu ditulis, jadi kita bisa tulis saja seperti yang contoh di tadi ya sebelumnya. Nah, misalnya log 1000 kita tuliskan dengan 10 log 1000, maka hasilnya itu yaitu 3. Nah, contoh yang keempat ada A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, kita bisa mereduksi dari perkalian menjadi penjumlahan. Nah, lalu kita buktikan ya kebenarannya. Kita misalkan dulu A log B sama dengan M. Maka bentuk perpangkatannya itu menjadi A pangkat M sama dengan B. Nah, ada juga A log C sama dengan N. Maka bentuk perpangkatannya itu kita ubah menjadi A pangkat N sama dengan C. Nah, dari kedua persamaan ini kita kalikan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan, menjadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan B dikali C. Lalu kita ubah menjadi sifat eksponen, menjadi A pangkat M ditambah N sama dengan B dikali C. Nah, kita lihat ya, A pangkat M ditambah N sama dengan B dikali C. Nah, dari definisi logaritma, maka M ditambah N. Nah, M ditambah N ini kita pandang sebagai satu kesatuan. Jadi, M ditambah N sama dengan A log B dikali C. Nah, B dikali C juga kita pandang menjadi satu kesatuan. Lalu, kita ganti ke bentuk semula dari M ditambah N. Kita ganti ke bentuk semula menjadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Maka hasil dari pembuktian ini terbukti ya bahwa A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, sifat itu berlaku dua arah gitu, bisa di kanan, bisa di kiri, dan juga bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, lalu ada contoh dari sifat tersebut. Kita lihat contohnya, 2 log 32 sama dengan 2 log berapa kali berapa yang hasilnya akan menjadi 32. Nah, kita kalikan 8 dikali 4 ya. Jadi 2 log dikali 8 dikali 4. Jadi kan ini perkalian. Perkalian itu bisa kita reduksikan menjadi pertambahan. Lalu 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, 2 log 8, 2 kali berapa yang 2 pangkat berapa yang hasilnya menjadi 8. Kita pangkatkan menjadi 3 ya. Jadi 2 log dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Nah, kita langsung ubah menjadi 3 log dikali 2 log 2. Nah, karena numerus kita bisa misalkan menjadi 3. Jadi kita ubah pangkatnya menjadi di ruas kiri gitu. 3 dikali 2 log 2 ditambah 2 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Jadi kita langsung saja tulis di sini 3 dikali 1 3, 2 dikali 1 2. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya menjadi 5.
Lalu kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini ada A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, langsung saja kita misalkan seperti sifat yang keempat tadi. A log B sama dengan M, maka perpangkatannya itu menjadi A pangkat M sama dengan B. Jadi ke bawahnya juga sama ya, A log C sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan C. Nah, dari kedua persamaan tersebut kita lihat menjadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan B per C. Lalu kita ubah ke sifat eksponen menjadi A pangkat M dikurangi N sama dengan B per C. Nah, dari definisi logaritma maka kita ambil M dikurangi N, karena M dikurangi N ini merupakan satu kesatuan menjadi sama dengan A log B per C. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke semula. M dikurangi C itu berarti A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Maka ini bisa terbukti ya, karena hasilnya juga sama seperti sifat yang di atas. Nah, kita lihat contoh 3 log 18 dikurangi 3 log 12. Nah, kita bisa lihat dari sifat yang di atas, maka kita hasilkan menjadi 3 log sama 3 log dikali 18 per 2. Nah, 3 log jadi 3 log 9. Nah, 3 pangkat berapa yang akan hasilnya menjadi 9? 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, 2-nya kita ubah ke kiri menjadi 2. 3 log 3. 3 log 3 itu hasilnya 1. 2 dikali 1 hasilnya menjadi 2. Lalu kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada A log B pangkat N dan juga N A log B. Nah, pada ruas kiri dari sifat logaritma kita sama saja dengan mengalihkan A log B sebanyak bentuk eksponen ya. Jadi A log B pangkat N sama dengan A log B kali B dan seterusnya sebanyak N faktor. Maka dari sifat logaritma tersebut kita bisa ambil A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C dan seterusnya. Kita ubah dari perkalian ke penjumlahan menjadi A log B dikali B dan seterusnya sebanyak N faktor sama dengan A log B ditambah A log B ditambah seterusnya sebanyak N suku. Nah, maka A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula. Pangkat numerusnya ini diganti menjadi pengali dari A log B ya. Kita kembalikan semula menjadi A log B pangkat N dan N A log B. Maka ini terbukti ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. 2 log 32. Nah, 2 sama dengan 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya akan menjadi 32? Maka 2 pangkat 5 ya. Menjadi 2 log 2 pangkat 5. 5-nya kita ubah ke ruas kiri menjadi 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu hasilnya 1. 5 dikali 1 hasilnya itu menjadi 5. Lalu kita masuk ke sifat yang berikutnya. Ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Nah, kita langsung misalkan saja menjadi A log P. A log B kita misalkan dengan P. Nah, ruas kirinya itu kan A pangkat AN log B pangkat M sama dengan Q. Kita misalkan dengan Q. Dengan definisi logaritma, maka A pangkat N dikali Q, B sama dengan B pangkat M. Ganti dalam bentuk yang ada basis Q ya. Jadi A pangkat N dikali Q sama dengan A pangkat P dikali M. Dengan sifat
eksponen pangkatnya itu dikali, menjadi A pangkat N dikali Q, A pangkat P dikali M. Lalu karena A-nya ini sudah sama, kita hitung saja MQ sama dengan MP. Nah, menjadi Q sama dengan MP per N. Menjadi, kita ubah lagi ke bentuk semula, menjadi A N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Maka sifat ini terbukti ya. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. 8 log 4. Berarti kita lihat lagi ke sifatnya. Menjadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Jadi 2/3 dikali 2 log 2. Hasilnya itu 2 log 2 kan 1. 2/3 dikali 1 itu hasilnya 2/3. Kita lanjut ke sifat yang ke A log B sama dengan 1/B log A. Nah, jika kita perhatikan di sini, jika basis A dan numerus B ditulis dalam kebalikan, maka posisinya itu bertukar ya. Nah, ini kan A log B, A log B. Nah, di 1/B log A, berarti posisinya itu bertukar. Nah, dari sifat A log B sama dengan P log B per P log A, ambil P sama dengan B-nya. Maka A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi A log B sama dengan P log B log B per B log A. Maka A log B sama dengan B log B itu kan nilainya 1, menjadi 1/B log A. Maka sifat ini terbukti. Nah, langsung saja masuk ke contoh 8 log 2. Nah, kita lihat sifat yang di atas 8 log 2. Berarti menjadi 1, kita balikan menjadi 2 log 8. 1/2 log 2 pangkat berapa yang hasilnya akan menjadi 8, yaitu 2 pangkat 3. Jadi 1/2 log 2 pangkat 3 menjadi 1/3. Karena 2 log 2 itu hasilnya 1, menjadi 1/3. Kita masuk ke sifat yang berikutnya. Di sini ada A log B, B log C, dan juga C log D sama dengan A log D. Nah, kita misahkan dulu A log B-nya itu menjadi M. Kita masuk ke logaritmanya, kita pangkatkan menjadi A pangkat M sama dengan B. Pada ruas kirinya itu A log B, B log C sama dengan A log A pangkat M, yang sudah tadi kita misalkan, dan A pangkat M log C. Nah, di sini kan ada M dikali 1/M A log A log C. Nah, ini merupakan sifat dari log A pangkat N log B pangkat M, sama dengan M per N A log B. Maka kita bisa lihat menjadi M dikali 1/M dikali A log A dikali A log C. Nah, hasilnya itu menjadi 1, karena 1 dikali M 1 dikali 1 dan juga A log C. Maka B log C sama dengan A log C. Nah, kita lihat ke contohnya. 3 log 2, 2 log 5, 5 log 9. Nah, kita lihat lagi ke sifat. Karena di sini numerusnya sudah sama, 2 dengan 2, 5 dengan 5, maka kita langsung saja tulis 3 log 9. Karena di sini juga A log B, B log C, C log D itu sama dengan A log D. Maka 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 menjadi 3 pangkat 2. Nah, kita numerusnya kita ubah ke kiri menjadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu hasilnya 1, menjadi 2 dikali 1 yang hasilnya itu menjadi 2. Lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada A pangkat A log B sama dengan B.
A pangkat A log B itu sama dengan B, bentuknya mirip dengan P pangkat Q sama dengan R. Nah, kita misalkan P sama dengan A, dan Q kita misalkan A pangkat log B, dan juga R sama dengan B. Sehingga P pangkat Q sama dengan R, P log R sama dengan Q. Jadi A log B sama dengan A log B. Nah, contohnya ini ada 2 pangkat 2 log 3 yang hasilnya itu menjadi 3 seperti sifat yang di atas. Jadi A log A pangkat A log B itu hasilnya B, maka 2 log 2 log 3 itu hasilnya menjadi 3. Nah, ada sifat yang terakhir yaitu A log B per A log C sama dengan C log B. Kita misalkan dulu A log B-nya itu menjadi M dan kita pangkatkan menjadi A pangkat M sama dengan B. Lalu kita ubah P log A pangkat M ini sama dengan P log B. Kedua ruas ini dilogaritmakan dengan baris P. Nah, baris P itu merupakan bilangan sembarang. Jadi asal memenuhi positif tidak sama dengan 1. Maka M dikali P log A sama dengan P log B ruas kiri. Nah, ini merupakan ruas kiri dari sifat A log B pangkat N log A pangkat B, N log A B. Lalu hasilnya itu menjadi M sama dengan P log B per P log A. Maka kita kembalikan ke semula menjadi A log B sama dengan P log B per P log A. Maka hasilnya itu terbukti. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Hasil dari 5 log 12 yaitu, nah, penyelesaiannya 5 log 12 sama dengan 3 log 12 per 3 log 5. Ini merupakan dari sifat-sifat sebelumnya ya, menjadi 3 log 12 per 3 log 5. Nah, kan ini pembagian. Nah, kita ubah menjadi 12 itu dikali. Jadi 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 log 3 dikali 4 per 3 log 5. Nah, hasilnya itu menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu dari 4. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 4? Menjadi 2 pangkat 2 per 3 log 5. Nah, 3 log 3 itu hasilnya 1 ditambah 2 dikali 3 log 2 seperti yang sebelumnya. 3 log 5 itu hasilnya yang tadi hasilnya itu Q, menjadi 1 per 2 3 log 2 per Q. Nah, lalu 1 per 2 menjadi 3 log 2 ini kan jadi 1 per 2 log 3. Nah, 2 log 3 itu kita misalkan dengan P, maka 1 per P per Q. Nah, kan di sini ada pecahan. Agar tidak menjadi pecahan, kita rasionalkan dikali dengan P per P. Maka 1 ditambah 2 dikali 1 per P per Q dikali P per P. Maka hasilnya itu P ditambah 2 per P dikali Q. Nah, kita review lagi sifat-sifat logaritmanya. Yang pertama ada A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A pangkat A log B sama dengan B, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ada A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, dan A pangkat N log B pangkat M sama dengan N per M A log B. N log B sama dengan 1 per B log A. A log B dikali B log C dikali log D sama dengan A log D. Dan yang terakhir ada C log B sama dengan A log B per A log C.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, definisi fungsi logaritma. Fungsi logaritma mempunyai fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Bentuknya itu fx sama dengan basis a log x. Nah, contoh dari fungsi logaritma adalah fx sama dengan basis 3 log x. Kemudian contoh yang kedua ada fx sama dengan basis 5 log 2x ditambah dengan 6. Kemudian contoh yang ketiga ada fx sama dengan 6 ditambah basis 7 log x kuadrat dikurangi dengan 5x ditambah dengan 6. Yang keenam, menggambarkan grafik fungsi logaritma. Nah, di dalam menggambar grafik fungsi logaritma terdapat langkah-langkahnya, yaitu terdapat 3 langkah. Yang langkah pertama, buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y yang memenuhi fungsi logaritma. Kemudian langkah kedua, gambar titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram Kartesius. Kemudian langkah ketiga adalah hubungan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Langsung saja kita ke contohnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log x. Penyelesaiannya itu, langkah pertama kita membuat tabel yang memuat nilai x dan juga nilai y. Kita buat 3 baris. Baris pertama adalah x, baris kedua adalah y, yaitu adalah fx. Sedangkan fx itu adalah basis 2 log x. Dan untuk baris ketiga yaitu ada pasangan berurutan x dan y. Nah, nilai dari x ini bisa angka berapa saja, tetapi agar nanti nilai y itu bilangan bulat, maka x-nya itu bisa dengan pangkat dari basisnya. Misalkan di sini basisnya itu adalah 2. Nah, kita pangkatkan 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. Dan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, jadi saat nanti x-nya ini disubstitusikan ke y ini, ke basis 2 log x ini, maka didapatkan y-nya itu bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita misalkan 2 log x. Nah, x ini kita ganti dengan 1, jadi 2 log 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita ganti x-nya dengan 2, jadi 2 log 2. Hasilnya adalah 1, dan seterusnya sehingga menghasilkan x dan y. Nah, setelah didapatkan nilai x dan y-nya itu, kita gambarkan titik-titiknya itu ke dalam diagram Kartesius. Tadi itu ada pasangan berurutan 1 dan 0. X-nya 1 dan y-nya itu adalah 0. Kemudian pasangan berurutan 2 dan 1. X-nya 2, y-nya 1. Kemudian ada pasangan berurutan 4 dan 2. X-nya 4, y-nya 2. 8 dan 3, berarti x-nya 8, y-nya adalah 3. Dan yang terakhir ada pasangan berurutan 16 dan 4, berarti x-nya 16 dan y-nya adalah 4. Nah, semakin banyak x yang kita gunakan, maka semakin bagus kurva yang akan didapatkan. Nah, kemudian langkah ketiganya itu kita harus membuat kurva mulus. Nah, kurva mulus itu, jadi kita itu dari sini ke bawah, tidak ada sudut lagi gitu, jadi mulus dari titik atas ke bawah itu mulus. Nah, untuk menggambar kurvanya ini tidak boleh melebihi y ini, jadi harus sebelum y-nya. Jadi tidak boleh melebihi y-nya ini. Selanjutnya, ketujuh, menentukan domain fungsi logaritma. Di dalam menentukan domain fungsi logaritma ini ada beberapa syarat, yaitu basis dan numerusnya. Basisnya itu harus lebih besar daripada 0 dan basisnya harus tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk numerusnya harus lebih besar daripada 0. Contohnya, tentukan domain fungsi fx sama dengan 6 log 3x ditambah 9. Nah, kita lihat basisnya itu adalah 6. Dan 6 lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Syarat untuk basisnya itu sudah terpenuhi, kemudian kita akan mencari numerusnya, apakah lebih besar daripada 0, apakah tidak. Kita tulis di sini numerus lebih besar daripada 0.
numerus itu adalah 3x ditambah 9. Kita tulis 3x ditambah 9 lebih besar dari 0. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 9, maka hasilnya menjadi 3x lebih besar dari negatif 9. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah x lebih besar dari negatif 3. Jadi, domain fungsi fx 6 log 3x ditambah 9 adalah x di mana x lebih besar dari negatif 3, x adalah elemen real. Nah, x-nya itu harus lebih dari negatif 3. Kita contohkan dengan negatif 2. X-nya itu kita ganti dengan negatif 2. 3 dikali dengan negatif 2 adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah dengan 9, maka hasilnya adalah 3. Dan 3 itu adalah lebih besar daripada 0. Kemudian yang ke-8, menentukan asimtot fungsi logaritma. Kuncinya itu numerusnya harus sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 2x dikurangi 12. Penyelesaiannya, kita ingat bahwa numerusnya harus sama dengan 0, maka kita tulis numerus sama dengan 0. Numerusnya itu adalah 2x dikurangi 12, maka 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah dengan 12 sehingga 2x sama dengan 12. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, maka didapatkan x sama dengan 6. Maka asimtot dari fx sama dengan 5 log 2x dikurangi 12 itu adalah x sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua, asimtot fungsi fx 5 log 3x dikurangi k adalah x sama dengan 4. Tentukan nilai k-nya. Penyelesaian, kita tetap patokannya itu adalah numerus sama dengan 0. Numerusnya itu adalah 3x dikurangi k. Berarti 3x dikurangi k sama dengan 0. Kedua ruas kita tambah dengan k, jadi 3x sama dengan k. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka x sama dengan k per 3. Nah, tadi itu x-nya itu adalah sama dengan 4. Kita tulis x sama dengan 4 dan x-nya itu kita ganti dengan k per 3. Jadi k per 3 sama dengan 4. Kedua ruas kita kali dengan 3, maka didapatkan k-nya itu adalah 12. Kemudian yang ke-9 ada persamaan logaritma. Nah, persamaan pertama adalah a log fx sama dengan a log p, maka fx sama dengan p. Nah, syaratnya itu adalah numerus harus lebih besar daripada 0. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, di sini terdapat dua cara, yaitu cara pertama, 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 2 dikali 3 log 3. Mengapa 3 log 3 ini muncul? Karena 3 log 3 ini sama dengan 1, dan 2 dikali 1 tetap hasilnya itu adalah 2. Maka 3 log 3 ini tidak berpengaruh. Nah, kemudian kenapa sih 3 log 3? Karena di ruas kiri ini 3 log, maka 3 log berapa agar hasilnya itu 1? Maka 3 log 3 itu 1. Kemudian 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 3 log 3 kuadrat. Nah, mengapa menjadi 3 log 3 kuadrat? Ingat lagi ke persamaan di mana n dikali a log b, maka sama dengan a log b pangkat n. Maka si n-nya itu pangkatnya b, maka ini juga sama, jadi 3 log 3 pangkat 2. Kemudian 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 3 log 9, karena 3 dikuadratkan itu adalah hasilnya 9. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan 3 log 3 ini? Karena kita akan menyamakan dengan persamaan ini. Jadi, didapatkan, kan ini sudah sama, 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 3 log 9. Sama halnya dengan persamaan ini, a log fx sama dengan a log p. A-nya itu adalah 3, fx-nya adalah 2x dikurangi 5, dan p-nya itu adalah 9. Maka kita bisa tulis fx sama dengan p. Fx itu adalah 2x dikurangi 5, dan p-nya itu adalah 9, maka sama dengan 9. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 5, jadi 2x sama dengan 14.
Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah X sama dengan 7. Nah, kita buktikan apakah X sama dengan 7 ini memenuhi syarat bahwa numeris itu harus lebih besar daripada 0. Nah, numeris itu harus lebih besar daripada 0. Numeris itu adalah 2X dikurangi dengan 5. X-nya itu kita ganti dengan 7, jadi 2 dikali dengan 7 dikurangi dengan 5 sama dengan 2 dikali 7, 14, dikurangi dengan 5 sama dengan 9. Nah, 9 ini lebih besar daripada 0, maka X sama dengan 7 ini memenuhi. Nah, kemudian untuk cara keduanya itu adalah A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, di mana 3 log 2X dikurangi 5 sama dengan 2 ini akan sama dengan A log B sama dengan C ini. Karena 3 log 2X dikurangi 5, 2X dikurangi 5 ini merupakan B. Dan untuk C-nya itu adalah 2 dan A-nya itu adalah 3. Nah, maka ini sama dengan B sama dengan A pangkat C. B itu tadi adalah 2X dikurangi dengan 5 sama dengan A. A itu adalah 3. 3 pangkat C. C itu adalah 2. Sehingga didapatkan 2X dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian kita 3 pangkat 2-nya ini kita kalikan, jadi 3 kuadrat adalah hasilnya 9. Jadi 2X dikurangi 5 sama dengan 9. Kedua ruas kita kurangi, kita tambah dengan 5. Jadi 2X sama dengan 14. Kedua ruas kita bagi dengan 2, hasilnya adalah X sama dengan 7. Nah, kita juga tadi sudah mengujinya ke dalam numerusnya. Ternyata X sama dengan 7 itu memenuhi, sehingga didapatkan X-nya itu adalah 7. Jadi untuk penyelesaian persamaan, 3 log 2X dikurangi 5 sama dengan 2 adalah X sama dengan 7. Selanjutnya, persamaan yang kedua adalah A log Fx sama dengan A log Gx, maka Fx sama dengan Gx. Syaratnya numerusnya harus lebih besar dari 0. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5 sama dengan 3 log X ditambah 2 ditambah 3 log X ditambah 3. Penyelesaiannya, kita tulis kembali persamaannya. 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5 sama dengan 3 log X ditambah 2 ditambah 3 log X ditambah 3. Nah, lihat di ruas kanan, persamaan ini sama dengan sifat yang logaritma A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Maka kita bisa rubah menjadi 3 log X ditambah 2 dikali dengan X ditambah dengan 3. Nah, untuk di ruas kirinya itu tetap, kita akan mengubah yang di ruas kanannya. Kemudian kita kalikan, X dikali X adalah X kuadrat, X dikali dengan 3, 3X, kemudian 2 dikali dengan X adalah 2X. Karena mempunyai variabel yang sama, yaitu X, maka kita bisa jumlahkan. 3X ditambah dengan 2X itu adalah 5X, kemudian 2 dikali dengan 3 adalah 6. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa persamaan ini sama dengan persamaan yang kedua ini. A log Fx sama dengan A log Gx. Nah, Fx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 5. Sedangkan untuk Gx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 6. Untuk A-nya itu adalah 3. Nah, dari sini kan A log Fx sama dengan A log Gx, maka Fx sama dengan Gx. Kita tulis Fx itu adalah X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 5 sama dengan Gx. Gx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 6. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan X kuadrat, maka didapatkan 4X ditambah dengan 5 sama dengan 5X ditambah dengan 6. Nah, 4X dan 5X ini mempunyai variabel yang sama, yaitu X, maka kita bisa jumlahkan atau kurangi. Maka 4X dikurangi 5X sama dengan 6 dikurangi dengan 5. 4X dikurangi dengan 5X adalah negatif X, sama dengan 6 dikurangi 5 adalah 1. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, sehingga X sama dengan negatif 1. Nah, X sama dengan negatif 1 ini kita uji syarat ke numerusnya. Numerus yang pertama itu adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5.
Nah, X-nya itu kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 kita X kuadrat. Berarti negatif 1 kuadratkan ditambah 4X. Berarti 4 dikali negatif 1 ditambah dengan 5. Sama dengan negatif 1 dikuadratkan 1. 4 dikali dengan negatif 1. Berarti dikurangi dengan 4 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini lebih besar dari 0. Maka memenuhi. Kemudian kita selanjutnya ke numerus yang kedua, yaitu X ditambah dengan 2. X ditambah dengan 2 sama dengan X-nya itu negatif 1 ditambah dengan 2 sama dengan 1. Kemudian untuk numerus yang ketiga, yaitu X ditambah dengan 3. X ditambah dengan 3 adalah sama dengan negatif 1 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 2. 2, 1, dan 2 ini lebih besar dari 0. Maka untuk X sama dengan negatif 1 ini memenuhi. Jadi, penyelesaian persamaan 3 log X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 5 sama dengan 3 log X ditambah 2 ditambah 3 log X ditambah 3 adalah X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ada A log Fx sama dengan B log Fx, maka Fx sama dengan 1. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan 3 log 2x dikurangi dengan 5 sama dengan 5 log 2x dikurangi dengan 5. Penyelesaian. Nah, di sini 2x dikurangi 5-nya itu sama, jadi fx-nya itu sama. Sehingga 3 log 2x dikurangi 5 sama dengan 5 log 2x dikurangi 5 itu kita bisa tulis menjadi 2x dikurangi dengan 5 sama dengan 1, karena A log fx sama dengan B log fx itu, maka fx dikurangi sama dengan 1. Nah, fx itu adalah 2x dikurangi dengan 5, maka 2x dikurangi dengan 5 sama dengan 1. Kedua ruas kita tambah dengan 5, jadi 2x sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi x sama dengan 3. Jadi, penyelesaian persamaan 3 log 2x dikurangi dengan 5 sama dengan 5 log 2x dikurangi dengan 5 adalah x sama dengan 3. Persamaan yang keempat, basis hx log fx sama dengan basis hx log gx, maka fx sama dengan gx. Syaratnya itu basisnya harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1, dan untuk numerusnya harus lebih dari 0. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan basis x ditambah dengan 2 log 2x dikurangi dengan 5 sama dengan basis x ditambah dengan 2 log x ditambah dengan 3. Penyelesaiannya, kita tulis kembali persamaannya. Basis x ditambah dengan 2 log 2x dikurangi dengan 5 sama dengan basis x ditambah dengan 2 log x ditambah dengan 3. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan yang keempat ini, di mana hx-nya adalah x ditambah dengan 2, kemudian untuk fx-nya adalah 2x dikurangi dengan 5, basis hx-nya adalah x ditambah dengan 2, dan untuk gx-nya adalah x ditambah dengan 3. Maka kita dapat tulis fx sama dengan gx. Fx-nya adalah 2x dikurangi dengan 5 sama dengan gx. Gx-nya adalah x ditambah dengan 3. Kemudian 2x dikurangi dengan x sama dengan 3 ditambah dengan 5. 2x dikurangi dengan x hasilnya x, kemudian 3 ditambah dengan 5 hasilnya 8. Nah, kita uji syarat x sama dengan 8 ini ke basis dan juga numerusnya. Basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh 1. Tadi basisnya itu bernilai x ditambah dengan 2. X-nya kita ganti dengan 8 ditambah dengan 2 sama dengan 10. 10 lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka untuk basisnya itu terpenuhi. Kemudian untuk numerusnya harus lebih dari 0. Nah, ada dua numerus, yaitu 2x dikurangi dengan 5. 2x, x-nya diganti dengan 8 dikurangi dengan 5 sama dengan 16 dikurangi dengan 5 sama dengan 11. Kemudian untuk numerus yang kedua adalah x ditambah dengan 3. Berarti 8 ditambah dengan 3 sama dengan 11. Maka 11 ini lebih besar dari 0, maka numerusnya itu terpenuhi. Sehingga x sama dengan 8 ini memenuhi. Jadi untuk penyelesaian persamaan basis x ditambah 2 log 2x dikurangi dengan 5 sama dengan basis x ditambah dengan 2 log x ditambah dengan 3 adalah x sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan yang kelima ada basis fx log hx sama dengan basis gx log hx,
maka fx sama dengan gx. Syaratnya basisnya harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1 dan numerusnya harus lebih besar dari 0. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan 2x dikurangi dengan 3 log x ditambah dengan 2 sama dengan x ditambah dengan 1 log x ditambah dengan 2. Penyelesaiannya kita tulis kembali persamaannya. Kita lihat fx-nya itu adalah 2x dikurangi dengan 3. Untuk hx-nya adalah x ditambah dengan 2. Di sini juga hx-nya sama x ditambah dengan 2. Kemudian gx-nya adalah x ditambah dengan 1. Maka fx sama dengan gx. Fx-nya itu adalah 2x dikurangi 3 sama dengan gx. Gx-nya itu adalah x ditambah dengan 1. 2x dikurangi dengan x sama dengan 1 ditambah dengan 3. X-nya adalah 4. Kemudian kita uji syarat x sama dengan 4 ini ke basis dan juga ke numerusnya. Nah, basisnya itu syaratnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Di sini untuk basisnya terdapat 2, yaitu 2x dikurangi dengan 3 dan x ditambah dengan 1. Yang pertama ke basis 2x dikurangi dengan 3. 2x, x-nya diganti dengan 4, dikurangi dengan 3 sama dengan 8 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 5. 5 itu lebih besar dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Maka basis ini memenuhi atau terpenuhi. Kemudian untuk basis yang kedua ada x ditambah dengan 1. X-nya itu adalah 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. 5-nya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka ini juga terpenuhi syaratnya. Kemudian untuk numerus lebih besar dari 0. Numerusnya itu adalah x ditambah dengan 2. X-nya ganti dengan 4. 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6. Dan 6 ini lebih besar dari 0, maka numerusnya juga terpenuhi. Maka untuk x sama dengan 4 ini memenuhi. Jadi penyelesaian persamaan basis 2x dikurangi 3 log x ditambah dengan 2 sama dengan basis x ditambah dengan 1 log x ditambah dengan 2 adalah x sama dengan 4. Untuk persamaan yang keenam ada A dalam kurung basis A log x kuadrat ditambah dengan B dikali dengan dalam kurung basis A log x ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang keenam ini kita buat pemisalan sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, yang dimisalkan itu adalah basis A log x-nya ini, di mana basis A log x ini kita misalkan dengan P ataupun dengan B ataupun dengan X dan yang lainnya. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan basis 2 log kuadrat x dikurangi dengan basis 2 log x pangkat 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya kita tulis kembali, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 4 sehingga di ruas kanan itu bernilai 0. Jadi basis 2 log kuadrat x dikurangi dengan basis 2 log x pangkat 3 dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Kemudian 2 basis 2 log kuadrat x sama dengan 3 dikali dengan basis 2 log x. Mengapa menjadi seperti ini? Kita lihat kembali ke sifat logaritma yang basis A log B pangkat n sama dengan n dikali dengan A log B. Jadi si pangkat dari B-nya itu berpindah ke depan. Sehingga yang awalnya 2 log x pangkat 3 menjadi 3 dikali dengan 2 log x dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan karena di sini sudah di kedua ini sudah mempunyai 2 log x. Di sini juga mempunyai 2 log x, maka kita misalkan 2 log x-nya itu dengan P. Jadi 2 log kuadrat P ini 2 log kuadrat x ini menjadi P kuadrat dikurangi dengan 3 dikali 2 log x. 2 log x ini kita misalkan dengan P, jadi 3P dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga didapatkan P dikurangi dengan 4 dan juga P ditambah dengan 1 sama dengan 0. P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Nah, tadi itu P itu adalah basis 2 log x. Nah, kita rubah lagi, P-nya itu menjadi 2 log x sama dengan 4. Nah, sehingga X-nya itu adalah 16.
Kemudian untuk yang P sama dengan negatif 1 juga, P-nya kita ganti, kita rubah menjadi 2 log X sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah 2 pangkat negatif 1 atau X sama dengan 1/2. Jadi penyelesaian persamaan dari basis 2 log kuadrat X dikurangi dengan basis 2 log X pangkat 3 sama dengan 4 adalah X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 16. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertidaksamaan logaritma. Nah, kita ingat kembali bahwa syarat suatu basis logaritma itu yang pertama adalah basisnya harus positif. Kemudian harus lebih dari 0. Nah, jadi kalau kita buat garis bilangannya itu seperti ini. Lebih dari 0. Berarti dari 0 itu kita tarik garisnya ke sebelah kanan. Jadi nilai yang memenuhinya itu ada di sebelah kanannya 0. Tapi syarat suatu basis itu bukan hanya ini. Ada syarat yang kedua, yaitu basisnya itu tidak boleh bernilai 1. Sementara 1 kan ada di sebelah kanannya 0. Nah, jadi tidak bernilai 1 ini artinya 1 itu tidak memenuhi. Jadi, pada garis bilangan ini, basis suatu logaritma itu bisa kita lihat ada pada 2 interval atau 2 daerah. Yang pertama, sebelah kiri yang berwarna biru ini artinya basisnya ada di antara 0 dan 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kemudian basis yang kedua ada pada interval sebelah kanannya 1 yang berwarna pink ini, yaitu nilainya lebih dari 1. Nah, jadi pada pertidaksamaan logaritma ini nanti kita akan membagi pertidaksamaan logaritma ke dalam 2 bentuk. Ketika basisnya lebih dari 1 dan ketika basisnya ada di antara 0 dan 1 atau lebih dari 0 kurang dari 1 seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan logaritmanya. Nah, kita mulai dari suatu pertidaksamaan logaritma yang memiliki basis lebih dari 1. Nah, A ini misalnya suatu basis ya. Basisnya lebih dari 1. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Jika basis A log fx lebih dari basis A log gx. Nah, syaratnya teman-teman ubah pertidaksamaan logaritmanya supaya basisnya itu sama. Jadi, kalau di kirinya A, maka di kanannya pun harus A lagi. Nah, ketika basisnya udah sama, teman-teman lihat numerusnya. Kita peroleh fx lebih dari gx. Nah, kenapa ini lebih dari? Karena di sini bentuknya lebih dari ya. Itu yang di sebelah kiri bentuk awalnya itu lebih dari. Maka di kanan pun akan lebih dari juga. Nah, sekarang gimana? Kalau lebih dari sama dengan? Sama aja. Jadi fx lebih dari sama dengan gx. Jadi intinya gini. Nanti teman-teman samakan dulu basis logaritmanya antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk basis lebih dari 1, kita ambil numerusnya saja dan tandanya. Khususnya untuk A-nya itu lebih dari 1, tandanya itu nggak berubah ya, jadi tetap gitu. Jadi kalau awalnya lebih dari, dia tetap lebih dari. Kemudian kalau awalnya lebih dari sama dengan, tetap lebih dari sama dengan juga. Nah, kalau awalnya kurang dari,
Selanjutnya tetap kurang dari. Nah, dan selanjutnya kalau awalnya kurang dari sama dengan, selanjutnya juga tetap kurang dari sama dengan. Jadi intinya gini, samakan dulu basisnya. Kalau udah sama, ambil numerusnya saja. Dan khusus untuk basis yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi tidak berubah ya. Sekarang kalau basisnya ada di antara 0 dan 1. Nah, bentuknya sama aja ya. Teman-teman samakan dulu basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian ambil numerusnya saja. Nah, di sini bedanya gini. Ketika basisnya berada di antara 0 dan 1, itu tandanya berubah. Awalnya lebih dari, berubah menjadi kurang dari. Kemudian yang awalnya lebih dari sama dengan, kemudian berubah menjadi kurang dari sama dengan. Selanjutnya di sini ada awalnya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Dan yang terakhir, yang awalnya kurang dari sama dengan, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, jadi intinya gini, tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi sebaliknya gitu. Nah, ini ketika basisnya ada di antara 0 dan 1. Kita juga harus ingat syarat basis itu. Yang pertama, basis itu lebih dari 0. Kemudian, syarat yang kedua, basisnya itu tidak boleh bernilai 1. Nah, nanti ketika variabel X terdapat pada numerus, teman-teman gunakan syarat numerus juga. Syarat numerus itu lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Basis 5 log 4x tambah 2 lebih dari sama dengan basis 5 log 3x dikurangi 9. Nah, ini basis logaritmanya antara ruas kiri dan ruas kanan itu udah sama ya. Nah, jadi kita tinggal ambil numerusnya saja. Ini logaritmanya udah sama. Sama-sama basis 5. Kita ambil numerusnya. Numerus kiri itu kan 4x tambah 2. Dan numerus kanan itu 3x dikurangi 9. Jadi 4x ditambah 2 lebih dari sama dengan 3x dikurangi 9. Di sini tandanya itu tetap lebih dari sama dengan. Jadi gak berubah. Karena di sini basisnya itu 5. Nah, 5 itu tergolong lebih dari 1 kan? Nah, jadi tadi sudah dijelaskan, jika basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Kemudian, kita tinggal selesaikan. Jadi, 4x dikurangi 3x, kemudian negatif 9 dikurangi 2. Nah, 4x dikurangi 3x itu 1. Atau x gitu. Kemudian negatif 9 dikurangi 2. Itu negatif 11. Nah, ini belum selesai. Kita gunakan syarat numerus. Kenapa kita gunakan syarat numerus? Karena variabel X terletak pada numerus. Sementara numerus itu kan harus positif. Nah, di sini kita gunakan numerus yang pertama dulu. 4x ditambah 2 harus positif atau lebih dari 0. Maka 4x-nya lebih dari negatif 2. Kemudian x-nya
lebih dari negatif 2 dibagi 4. Itu kan 2/4 atau setengah. Nah, selanjutnya untuk numerus kedua juga sama. 3x dikurangi 9 harus lebih dari 0. Itu kan syarat numerus. Jadi 3x-nya lebih dari 0 dikurangi negatif 9. Itu positif 9. Nah, jadi x-nya lebih dari 9 dibagi 3. X-nya lebih dari 3. Nah, selanjutnya ketika penyelesaian x lebih dari sama dengan negatif 11, x lebih dari negatif setengah, dan x lebih dari 3, kemudian kita cari irisannya ya teman-teman. Kita gunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan untuk mencari irisan dari ketiga penyelesaian tadi. Yang pertama, lebih dari sama dengan negatif 11. Nah, ini kalau negatif 11 itu kalau lebih berarti kita tarik garisnya ke sebelah kanan ya. Nah, dan intervalnya itu tertutup. Kenapa sih tertutup? Nah, di sini karena itu ada tanda sama dengannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, jadi intervalnya itu terbuka. Kemudian, lebih dari negatif setengah. Nah, ini tandanya lebih dari, berarti ke kanan juga. Kemudian, lebih dari 3. Ini tandanya lebih dari, berarti ke kanan juga. Dan untuk interval dari negatif setengah dan 3 itu intervalnya terbuka ya. Kemudian, untuk mencari irisannya, yaitu kita lihat daerah mana yang terlewati oleh ketiga penyelesaian ini. Artinya, terlewati oleh ketiga garis tersebut, teman-teman. Berarti itu ya, yang di ujung sebelah kanan terlewati oleh ketiga garis ya. Jadi, untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah x lebih dari 3. Dan ini adalah irisan dari ketiga penyelesaian tadi. Selanjutnya kita masuk ke di sini ada aplikasi fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang kimia, seperti menghitung nilai pH suatu senyawa kimia. Nah, selanjutnya yang kedua, ada di bidang ekonomi, seperti menghitung bunga majemuk bank. Nah, selanjutnya yang ketiga, dalam bidang fisika, seperti menghitung taraf intensitas bunyi. Dan yang keempat, ada pada bidang geologi, seperti menghitung intensitas gempa bumi. Yang pertama, aplikasi fungsi logaritma dalam bidang kimia. Nah, salah satu aplikasi fungsi logaritma dalam bidang kimia adalah menghitung nilai pH suatu senyawa kimia. Para saintis mendefinisikan potensial hidrogen sebagai berikut. pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Nah, dengan H+, di sini adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan. Nah, dan pH ini merupakan sifat keasaman, asam atau basa. Ketika pH lebih dari 7, di sini artinya sifatnya basa. Untuk pH kurang dari 7, artinya sifatnya asam. Sedangkan pH sama dengan 7, itu sifatnya netral. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Hitunglah pH dari jus jeruk. Jika diketahui konsentrasi ion hidrogen sebesar 6,32 dikali 10⁻⁴.
Nah, untuk penyelesaiannya, pH tadi kan didefinisikan pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Kita substitusikan langsung ke konsentrasi H+-nya. Sehingga pH sama dengan negatif log 6,32 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian hasilnya yaitu 3,1993. Nah, itu dihitung menggunakan kalkulator. Atau dengan cara lain, menjadi pH sama dengan negatif log konsentrasi H+, yaitu sama dengan negatif log dikali 6,32 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu. Maka bentuknya berubah menjadi negatif log dikali 632 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat logaritma. Maka bentuknya berubah menjadi negatif log 632 ditambah log 10 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya kita hilangkan tanda kurungnya. Kita kalikan dengan negatif. Sehingga hasilnya yaitu 6 dikurangi log 632. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua, aplikasi fungsi logaritma dalam bidang ekonomi. Salah satu aplikasi fungsi logaritma dalam bidang ekonomi adalah menghitung bunga majemuk bank. Nah, di sini rumusnya itu MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, dengan MN adalah modal akhir dan M adalah modal awal. B adalah suku bunga majemuk dalam bentuk persen, sedangkan N di sini adalah jangka waktunya. Nah, lanjut saja kita ke contoh soalnya. Ibu menabung uang 30 juta di bank dengan suku bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Nah, supaya uang yang ibu simpan itu menjadi 39 juta, maka ibu perlu menabung selama... Nah, anggap saja ibu ini tidak pernah mengambil uangnya ya dari bank. Untuk penyelesaiannya, kita substitusikan aja ke rumus yang tadi. MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, di sini MN-nya itu 39 juta. M adalah 30 juta. Dan B-nya itu 12%. Dan N-nya ini adalah nilai yang akan kita cari. Maka langsung saja kepersamaannya menjadi 39 juta sama dengan 30 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkat N. Kemudian menjadi 39 juta sama dengan 30 juta dikali, ini kan 1 tambah 0,12 dijumlahkan menjadi 1,12 pangkat N. Nah, selanjutnya menjadi 1,12 pangkat N sama dengan 39 juta dibagi 30 juta. Maka kita tinggal sederhanakan saja. Jadi nilainya akan menjadi 1,12 pangkat N sama dengan 1,3. Nah, untuk mengetahui nilai N-nya, maka kedua ruas kita kalikan dengan logaritma. Langsung saja. Jadi nilainya akan menjadi log
1,12 pangkat N sama dengan log 1,3. Nah, di sini kita menggunakan sifat logaritma. Maka persamaannya menjadi N log dikali 1,12 sama dengan log 1,3. Kemudian kita cari nilai N, yaitu log 1,3 dibagi log 1,12. Maka menggunakan kalkulator saintifik. Jadi, N sama dengan 2,315 atau setara dengan 2,3. Nah, jadi Ibu perlu menabung selama 2,3 tahun agar uang yang Ibu simpan ini menjadi 39 juta. Yang ketiga, aplikasi fungsi logaritma dalam bidang fisika. Nah, salah satu aplikasi fungsi logaritma dalam bidang fisika ini yaitu menghitung taraf intensitas bunyi, atau bisa disingkat dengan TI. Nah, satuan TI ini adalah desibel. 10 desibel sama dengan 1 bel. Rumusnya, TI sama dengan 10 dikali log I per I0. Nah, di mana TI ini adalah taraf intensitas bunyi. Dan I yaitu intensitas bunyi, dan I0 ini merupakan intensitas bunyi minimal yang dapat didengar manusia. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat. Nah, jika intensitas ambang pendengaran I0 sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah, penyelesaiannya diketahui I-nya itu 10 pangkat negatif 8 watt per meter persegi. Nah, untuk I0-nya 10 pangkat negatif 12 watt per meter persegi. Nah, maka TI-nya itu 10 dikali log I per I0. Nah, dengan I ini adalah 10 pangkat negatif 8 dan I0-nya itu adalah 10 pangkat negatif 12. Nah, selanjutnya jika disederhanakan, maka hasilnya yaitu 10 dikali log 10 pangkat 4. Nah, maka kita gunakan sifat logaritma. Menjadi TI sama dengan 10 dikali 4 log 10. Nah, di sini kan log 10 itu yaitu 1. Nah, maka TI-nya itu 10 dikali 4. Maka hasilnya yaitu TI sama dengan 40 desibel atau 4 bel. Jadi, besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah 4 bel. Yang keempat, ada aplikasi fungsi logaritma dalam bidang geologi. Nah, dalam bidang geologi ini, logaritma digunakan untuk menghitung intensitas gempa bumi. Dengan persamaannya, R sama dengan log dikali A dibagi T ditambah B. Dengan R ini adalah intensitas gempa bumi, dan A adalah amplitudonya, dan T adalah periode. Sedangkan B ini adalah faktor pelemahnya. Nah, contohnya gini. Pada suatu kejadian gempa diketahui amplitudonya adalah 200 mikron. Periode gelombangnya adalah 2 detik. Dan faktor pelemahnya adalah 3,25. Maka besar kekuatan gempanya adalah, penyelesaiannya diketahui bahwa A-nya itu 200 mikron dan T-nya itu 2 detik dan B-nya 3,25. Ditanyakannya yaitu R. Nah, maka dapat dicari dengan memasukkan
nilai-nilai tersebut ke persamaan. Jadi, R sama dengan log A per T ditambah B. Maka, R sama dengan log 200 per 2 ditambah 3,25. R sama dengan log 100 ditambah 3,25. Maka, R sama dengan 2 ditambah 3,25. R sama dengan 5,25. Nah, jadi kekuatan gempanya sebesar 5,25 skala Richter. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai materi logaritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.